Aku Mala. Kita ketemu lagi di segmen kurang dari 5 menit hari Rabu. Nah, hari ini kita bakal bahas kembali ya pembahasan kemarin yang sebelumnya 8 unsur vokal yang harus diketahui oleh seorang penyiar biar siarannya makin kece. Kemarin kita bahas 4, sekarang kita bahas 4-nya lagi. Seperti apa? Stay tune. Oke, nah yang kelima kita bahas tentang infleksi. Apa sih itu infleksi? Nah, infleksi itu lagu kalimat atau ketika kita berbicara nih ya, misalkan kita memulai pembicaraan itu atau sebuah informasi itu dengan nada yang lebih naik agar atensi pendengar kita tuh lebih gitu kepada kita. Nah, selanjutnya ketika selesai kita menurunkan nadanya. Nah, tadi contohnya ketika aku berbicara seperti itu. Itu juga merupakan contoh dari infleksi ini. Nah, tapi teman-teman tuh jangan khawatir nih, jangan khawatir aku takut nanti infeksinya ini tidak terbentuk. Enggak teman-teman. Ketika teman-teman mencoba berbicara yang benar, dengan menggunakan infleksi ini yang benar, nanti nada mengobrol ini akan tercipta tersendiri. Tercipta dengan sendirinya. Ya, tercipta dengan sendirinya teman-teman. Jadi gak usah khawatir, karena infleksi ini bakal terbiasa atau sering digunakan ketika teman-teman juga membiasakan seperti mengobrol kepada audiens teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas aksentuasi. Apa itu aksentuasi? Nah, aksentuasi ini adalah penekanan di setiap kata-kata. Kalau misalkan teman-teman siaran nantinya, terus ada beberapa hal yang ternyata penting banget digarisbawahi atau di-highlight, teman-teman itu harus menekankan kata-kata tersebut agar atensi pendengar teman-teman atau perhatian pendengar teman-teman itu tertuju pada kata-kata itu. Misalkan, kalau misalkan nanti penyiar itu membawakan informasi perihal ramalan cuaca misalkan, ya hari ini akan terjadi hujan sedang dengan ini. Nah, kalau semisalkan seperti itu nggak ada bagian yang di-highlight ya, nggak ada bagian-bagian yang memang sengaja ditandai karena itu penting. Tapi kalau semisalkan seperti ini, kenapa ya belibet? Nah, kalau semisalkan seperti ini nih, ya hari ini akan terjadi hujan lebat di jam sekian, jam sekian. Nah, itu akan lebih fokus pendengar teman-teman terhadap pembicaraan atau informasi yang teman-teman bawakan gitu. Lalu yang ketujuh itu kecepatan teman-teman. Kecepatan berbicara juga harus konstan ya, jangan tadinya cepet banget tiba-tiba jadi melambat banget. Nah ini juga sebenarnya ada korelasinya, ada saling keterikatannya dengan pembahasan kita yang pertama yaitu pernafasan. Kalau pernafasan teman-teman baik, nah kecepatan yang akan dihasilkan juga bisa konstan teman-teman. Teman-teman harus bisa menahan ketika mungkin merasa kecepatan bicaranya itu terlalu cepat atau terlalu lambat, jadi dikembalikan seperti semula, back on track. Nah, yang terakhir itu adalah pace. Apa itu pace? Nah, pace itu adalah apa ya istilahnya, tidak agar nada bicara teman-teman itu tidak monoton, teman-teman itu perlu langkah atau ketukan saat teman-teman itu berbicara. Misalkan ketukannya tadi aku berbicara tap 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 tap, sama, hampir sama sebetulnya seperti tempo yang tadi, tapi ini ketukannya. Jadi harus konstan, harus tetap melajunya tuh sama, jangan tiba-tiba cepat, kelambat, cepat lagi. Itu juga bisa, tapi alangkah baiknya teman-teman itu kalau misalkan nadanya tap 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 sama dari awal sampai akhir agar terdengar lebih lebih enak didengar daripada kayak tadi tuh nggak jelas nanti tiba-tiba cepat, tiba-tiba jadi lambat, tiba-tiba cepat lagi. Nah, nanti pendengar teman-teman itu akan merasa bingung, teman-teman. Ya, cukup segitu sih pembahasan hari ini. Nggak ada lagi. Nah, yang terakhir, ada lagi. Aku baru ingat, ada lagi yang terakhir. Yang terakhir, teman-teman itu harus apa? Harus membiasakan, harus belajar, biar nanti semuanya ini bisa diterapkan di siaran teman-teman, agar nanti saat teman-teman jadi MC, jadi penyiar, itu terbiasa dan bisa pakai 8 unsur vokal ini. Udah, gitu. Ketemu lagi nanti di kurang dari 5 menit hari Rabu bersama aku, Mala. Bye-bye!